Namun memang harus diakui bahwa ada gap yang sangat besar antara dunia akademik dan jemaat awam. Itu sebenarnya ada banyak sekali kebingungan di kalangan jemaat. Dan hal itu diperparah dengan tendensi khotbah-khotbah di gereja yang melulu membahas tentang hal-hal praktis dan yang tidak penting. Jarang sekali jemaat disuguhi dengan khotbah-khotbah pengajaran yang ketat, mempersiapkan mereka untuk berhadapan dengan tantangan di dalam masyarakat, serangan dari agama-agama lain, terutama serangan dari Islam. Termasuk juga jarang sekali ada khotbah yang sistematis menolong jemaat untuk mampu memberikan jawaban yang baik, yang alkitabiah dan yang sounds, yang benar secara teologis. Dan itulah sebabnya ketika kontroversi mengenai Oneness Pentakostalisme mencuat ke depan, saya melihat banyak sekali kebingungan di kalangan orang-orang Kristen. Bukan hanya di kalangan mereka yang telah dipengaruhi oleh Oneness Pentakostalisme, tapi juga di kalangan mereka yang secara batiniah mereka percaya bahwa Tritunggal adalah doktrin yang benar, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya membela ajaran ini. Karena memang para hamba Tuhan, para gembala, para pendeta lebih banyak mempedulikan persembahan, mempedulikan persepuluhan, mempedulikan hal-hal yang tidak penting di dalam pelayanan gerejawi ketimbang menggembalakan jemaat ini untuk mengenal Tuhan mereka dengan baik dan mampu bertahan dan mampu menahan serangan dari serigala-serigala yang buas dan yang jahat di dalam dunia ini. Dan itulah sebabnya saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya terus-menerus mengambil resiko untuk membahas tentang topik ini. Banyak orang yang merasa bahwa ini topik yang seharusnya sudah stop dibahas, tidak perlu dibahas lagi karena menimbulkan kontroversi. No, kalau kamu menyuruh saya berhenti membahas topik ini, itu sama dengan kamu menyuruh saya untuk berhenti membahas tentang Tuhan saya. Dan bagi mereka yang berkata demikian, itu sama saja dengan saudara tidak ingin mengenal siapa Tuhan saudara. Jadi berhenti mengoceh yang demikian dan bukalah telingamu kepada pengajaran yang sehat dan yang baik, supaya imanmu dikuatkan dan pengenalan serta pengetahuanmu akan Tuhanmu semakin bertambah, dan dengan demikian engkau kuat menghadapi serangan-serangan dari luar, dan bahkan bukan hanya kuat, tetapi mampu memberikan jawaban-jawaban yang alkitabiah dan teologis.